berlian yang nyari-nyari orang buat ditambang gua. Masa nggak pernah kan di luar sana berlian atau emas gitu kan, "Ayo tambang gua," gitu, itu nggak pernah terjadi gitu. Yang terjadi itu apa, ya emas itu cuma diem, tapi orangnya itu yang nyamperin. Nah dalam hidup kalian itu harus seperti itu. Kalian harus belajar punya value gitu ya, di mana orang itu bakal samperin ke kalian, bukan kalian yang samperin ke orang terus. Yang kelima ya, dunia itu sempit ya. Jadi belajar buat jaga reputasi lu kayak ini cuma satu-satunya yang lu punya. Ini mungkin kan udah sering banget dengar ya dari semua orang kalau jaga reputasi kalian dan sebagainya. Tapi faktanya ya semua orang itu nggak terapin ini. Ya maksud gue dari jaga reputasi ini apa? Ya jangan buat musuh ya. 1.000 teman itu terlalu sedikit, satu musuh itu terlalu banyak. Belajar buat netralin, belajar buat bikin musuh yang dari musuh itu jadi nggak benci sama lu gitu ya. Ini gue terapin juga ke keseluruhan relationship gue. Gue selalu berusaha untuk nggak create polarization ya. Gue nggak pengen ada orang yang benar-benar suka banget sama gue, tapi satu sisi ada orang yang benci banget sama gue. Karena ketika kondisi ini terjadi, ketika gue jatuh ya, ketika gue lagi turun gitu ya, orang itu mendoakan downfall gue, orang itu mendoakan ya kejatuhan gue, dan itu nggak bagus. Ketika gue lagi di atas ya, orang-orang yang benci-benci sama gue ini pasti pikirin cara buat jatuhin gue. Jadi jangan pernah create enemy, karena dunia ini sangat-sangat sempit ya. Reputasi ini sesuatu yang lu itu harus jaga. Kalau perlu lu jaga pakai seluruh uang lu, tuker seluruh uang lu untuk menjaga reputasi yang lu punya sekarang. Ketika reputasi ini lu itu bagus ya, orang itu pengen bisnis sama lu, pengen kerja sama lu gitu kan. Mereka itu nggak peduli ya, mau kerjanya bikin bisnis apa dan sebagainya, yang penting itu sama lu ya. Dan itu kondisi yang kalian itu harus ciptakan. Sekarang kalau gue offer ke teman-teman gue misal gitu ya, lu pengen nggak bisnis sama gue tentang A gitu ya, mereka itu nggak lihat bisnisnya, mereka lihat guanya langsung. Jadi apapun bisnis yang gue offer ke mereka, ya mereka itu siap, mereka itu terima, karena mereka itu percaya. Jadi ada elemen percaya terhadap diri gue, karena gue itu sangat-sangat menjaga reputasi gue. Apakah gue pernah salah? Jawabannya itu pernah. Tapi kesalahan ini tidak sampai mencoreng reputasi gue. Sekali itu udah mau kecoreng dikit, gue langsung undo, ya gue langsung tarik. Pelajaran yang keenam, ya. Aset yang paling berharga itu bukan uang, bukan properti, bukan sesuatu yang didapatkan. Tapi aset paling berharga itu diri kalian sendiri. Aset yang paling berharga itu sering nggak punya angka di laporan keuangan. Contoh, kayak gue pribadi sekarang ya. Mungkin kalian bisa lihat di luar sana, gue punya uang puluhan miliar, ya cenderung bisa net worth gue ada ratusan gitu ya. Gue punya mobil, gue punya jam tangan, gue punya aset, gue punya banyak banget gitu ya. Bitcoin dan sebagainya. Itu kan bentuk dari aset. Tapi menurut gue, aset ini itu adalah aset yang paling murah yang lu bisa punya. Ketika kita ngomong gue punya audience gitu ya, gue punya network yang kuat, gue punya skill, gue punya kepala gitu ya, gue punya tim bahkan ya. Ini aset yang lebih mahal. Jadi urutannya itu aset ya, jadi kayak uang gitu ya, saham, kripto, terus ya mobil, jam tangan, semuanya bentuk itu gitu ya. Itu aset yang paling rendah gitu ya. Yang kedua itu kepercayaan, loyalty, audience gitu ya. Itu juga bisa jadi aset gitu ya.